Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siti Wahyuni dengan NPM 226 akan menjelaskan ulang tentang video resume. Jadi akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran, khususnya untuk sekolah dasar yang berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Kependidikan. Jadi, tujuan materi ini adalah memahami bagaimana media bisa membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Jadi, saat kita menjadi guru, hal pertama yang dilakukan oleh guru adalah menganalisis dan menerjemahkan materi itu sesederhana mungkin, atau yang disebut dengan encoding. Nah, setelah melakukan encoding, lalu ada yang namanya decoding, di mana siswa mencerna pembelajaran tersebut. Jadi, dalam pembelajaran pasti ada banyak noise atau gangguan. Nah, yang mengganggu atau menghalangi dalam pengiriman pesan antara encoding dan decoding. Lalu, yang selanjutnya, contoh, kalau guru cuma menjelaskan tentang gajah secara lisan, setiap siswa pasti punya bayangan kan yang berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda di setiap kepala mereka. Nah, ada mungkin yang membayangkan gajah itu besar di kebun binatang, ada juga yang membayangkan kartun gajah, atau ada juga yang nggak punya gambaran jelas tentang gajah sama sekali. Tapi, begitu guru menunjukkan gambar gajah, barulah semua siswa bisa melihat dan memahami dengan jelas seperti apa bentuk gajah yang sebenarnya. Nah, jadi ini contoh bagaimana media pembelajaran membantu menyamakan persepsi dan membuat materi menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Sekarang kenapa kita perlu menggunakan media dalam pembelajaran? Ini dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, memperjelas penyajian materi dengan media. Informasi bisa lebih mudah dipahami. Contohnya, diagram, ilustrasi, atau video yang bisa membantu menjelaskan konsep yang sulit. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misalnya, kita tidak bisa nih langsung ke luar negeri untuk melihat angkasa, melihat planet, melihat matahari. Tapi kita bisa nih melihat video animasi tentang tata surya. Yang ketiga, menarik perhatian siswa. Media seperti gambar dan animasi membuat siswa lebih tertarik daripada sekedar mendengarkan ceramah saja. Yang keempat, menimbulkan semangat belajar. Kalau pembelajaran dibuat menarik, siswa akan lebih aktif dan lebih termotivasi. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar sendiri sesuai dengan minatnya. Dengan media digital, siswa bisa mengakses materi kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam yaitu membantu menyamakan pengalaman dan persepsi antar siswa. Jika semua siswa melihat video yang sama, maka pemahamannya akan seragam sama dibandingkan hanya mendengar penjelasan lisan yang bisa berbeda-beda pemahamannya. Jadi sudah jelas ya, media pembelajaran itu sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua itu selanjutnya, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Sekarang kita masuk ke fungsi media dalam pembelajaran. Media ini punya banyak peran, di antaranya yaitu yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran, supaya siswa tahu apa yang akan dipelajari. Maksudnya, apa yang akan dipelajari. Jadi, kita harus menginformasikan tujuan pembelajarannya, supaya siswa itu bisa tahu apa yang akan dipelajari. Yang kedua, motivasi siswa. Media yang menarik bisa bikin siswa lebih termotivasi dan bisa lebih lebih semangat. Yang ketiga, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi itu bisa berupa materi utama
tambahan atau pengayaan. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi. Misalnya setelah menonton video tentang lingkungan, siswa bisa diajak berdiskusi bagaimana tuh setelah menonton video tersebut. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar dengan media. Siswa nih bisa tahu langkah-langkah yang harus mereka ikuti dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam, mengontrol aktivitas siswa. Guru bisa menggunakan media untuk memantau progres belajar siswa. Yang ketujuh, memberikan penguatan dan stimulasi. Memberikan penguatan dan simulasi, contohnya simulasi eksperimen sains yang bisa menggantikan praktik langsung jika alatnya tidak tersedia. Yang kedelapan itu sebagai alat evaluasi. Media bisa digunakan dalam kuis online atau tes interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa itu sudah sampai mana. Yang kesembilan, mendukung administrasi dan penelitian. Media juga bisa digunakan untuk dokumentasi dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih struktur, menarik, dan efektif. Selanjutnya, 9 event of instruction atau 9 peristiwa pembelajaran. Ini dikembangkan oleh Robert Gagne, seorang ahli psikologi pendidikan. Model ini membantu dalam merancang pembelajaran yang efektif dengan mengurutkan langkah-langkah yang memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi. Nah, berikut adalah 9 peristiwa tersebut. Yang pertama, gain attention, yang artinya menarik perhatian. Itu kita bisa menarik perhatian siswa menggunakan kejutan atau pertanyaan-pertanyaan menarik atau simulasi visual untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, inform learners of objective, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Metode ini menjelaskan kepada siswa apa yang akan mereka pelajari dan manfaatnya juga. Yang keempat, prior learning, yaitu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Ini menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, present dan content atau stimulus material. Nah, ini menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang jelas dan lebih terstruktur. Yang kelima, memandu pembelajaran atau disebut dengan Provide Learning Guidance. Ini memberikan bantuan seperti contoh analogi atau petunjuk dalam memahami materi. Yang keenam, Elicit Performance. Ini mendorong kinerja, jadi membantu siswa untuk mempraktikkan atau menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, Provide Feedback atau memberikan umpan balik. Jadi memberikan koreksi atau pujian untuk memperbaiki pemahaman siswa. Yang kedelapan, Access Performance. Ini menguji apakah siswa benar-benar memahami materi dengan kuis, tugas, atau ujian. Yang kesembilan, Enhance Retention and Transfer atau meningkatkan retensi dan transfer. Ini membantu siswa mengingat materi dalam jangka panjang dengan latihan berulang dan penerapan dalam konteks yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.